Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar PAI bab 4. Namun sebelum memulai materi, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di PAI bab 4 ini materinya yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Dan materinya yaitu tentang macam-macam sujud. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik materinya ya. Materi ini akan diawali dengan mengenal macam-macam sujud. Jadi, sujud bisa dilakukan saat sholat ataupun di luar sholat. Adapun macam-macam sujud yang dilakukan di luar sholat ada 3 macam, yaitu ada sujud syukur, ada sujud tilawah, ada juga sujud sahwi. Sujud sendiri adalah menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bersujud kepada Allah. Sujud sendiri yaitu ketika kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semua di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan dan ketundukan serta kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun macam-macam sujud yang dianjurkan untuk dilakukan di luar sholat ada 3. Yang pertama ada sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah atau terhindar dari mara bahaya. Yang kedua, ada sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Yang ketiga, ada sujud sahwi, yaitu sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini hukumnya adalah sunnah. Sujud-sujud tersebut dapat dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, sebab melakukan sujud syukur, yaitu apabila kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa, memenangkan kompetisi, atau impian yang selama ini kita harapkan tercapai. Yang kedua, kita dianjurkan untuk sujud syukur ketika terhindar dari mara bahaya, misalnya selamat dari kecelakaan atau terhindar dari hal-hal buruk lainnya. Yang kedua, sebab melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi dapat dilakukan bila kita lupa melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Kemudian, ragu atau lupa jumlah rakaat, atau lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut di waktu subuh. Lupa mengerjakan tasyahud awal, atau kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Yang ketiga, sebab melakukan sujud tilawah, yaitu dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ayat sajdah yang dimaksud berjumlah 15 dalam Al-Quran dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu adalah sebab-sebab kita melakukan sujud. Berikutnya adalah tata cara sujud. Yang pertama, tata cara sujud syukur yaitu dilakukan dengan 1. Menghadap kiblat, 2.
2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali, kemudian salam. Yang kedua, tata cara sujud syahwi, yaitu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. 2. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. 3. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Yang ketiga, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Yang terakhir adalah tata cara sujud tilawah. Di sini yang saya tulis adalah tata cara sujud di luar sholat, yaitu dengan cara 1. Menghadap kiblat, 2. Berniat sujud, 3. Takbiratul ihram, yang keempat melakukan sujud yang cukup 1 kali saja. Nah, bagaimana bacaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Kita bahas ya. Yang pertama, bacaan sujud syukur yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Yang kedua yaitu bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, telah membentuknya, telah membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Yang ketiga adalah bacaan sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashud. Dibaca 3 kali ya, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah, Rob kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah dosa-dosaku. Materi yang terakhir yaitu hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. 6. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. 7. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa Allah. Demikian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, silahkan bisa menulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.